Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai induksi magnet bagian yang pertama dengan pokok bahasan 1. Magnet tetap, kemudian magnet tidak tetap atau induksi magnet, kemudian yang ketiga induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik. Jangan lupa berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik subscribe. Dan tidak lupa juga, jika ada yang kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Magnet tetap. Magnet itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu magnet tetap yang terbuat dari baja atau bahan-bahan ferromagnetik. Kemudian yang kedua, magnet tidak tetap atau dinamakan juga dengan induksi magnet. Nah, ini yang akan menjadi bahasan sekarang ini. Bahasan magnet tetap ini hanya untuk mengingatkan saja pelajaran yang sudah dipelajari waktu di SMP. Nah, seperti tadi sudah dikatakan bahwa magnet tetap itu terbuat dari bahan baja atau bahan-bahan ferromagnetik. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dilambangkan dengan U, kutub selatan dilambangkan dengan S. Atau dalam bahasa Inggris, kutub utara dilambangkan dengan N atau North, dan kutub selatan dilambangkan dengan S juga atau South, yang berarti selatan. Jenis-jenis magnet tetap. Yang pertama itu adalah magnet U. Ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Atau bisa juga lambangnya kalau dalam bahasa Inggris ini adalah N, kemudian ini adalah S. Kemudian ini adalah magnet batang. Kemudian ini adalah magnet silinder. Kemudian ini adalah magnet jarum. Sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk magnet tetap, seperti pada magnet-magnet mainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai medan magnet tetap. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar benda yang memiliki sifat magnet, yang masih dipengaruhi atau yang mengalami gaya magnetik. Arah medan magnet. Ingat, semua medan yang ada di alam ini adalah merupakan besaran vektor. Jadi, medan magnet juga memiliki arah. Medan magnet itu tidak dapat dilihat. Seperti medan-medan yang lainnya juga itu tidak dapat dilihat. Seperti medan listrik, medan gravitasi juga tidak dapat dilihat. Untuk menggambarkan medan magnet di sekitar benda yang memiliki sifat magnet, yaitu menggunakan garis. Kemudian selanjutnya garis tersebut dinamakan dengan garis medan magnet. Nah, seperti yang sudah dibahas pada medan listrik juga dilambangkan dengan garis. Kemudian selanjutnya dinamakan dengan garis medan listrik. Berikut ini adalah garis medan magnet. Jadi ini adalah magnet. Nah, di sekitar magnet ini ada medan magnet. Nah, medan magnet ini tidak dapat dilihat. Nah, karena tidak dapat dilihat, maka digambarkan dengan garis. Nah, garis ini dinamakan dengan garis medan magnet. Nah, ini adalah bentuk dari garis medan magnet pada saat di sekitar magnet ini ditaburi oleh serbuk besi. Nah, serbuk besi di sekitar magnet itu membentuk pola seperti ini. Atau kalau digambarkan dengan garis, nah polanya itu adalah berbentuk seperti ini. Ini adalah pola daripada garis medan magnet ketika di sekitar magnet itu ditaburkan serbuk besi. Kemudian berikutnya, medan magnet merupakan besaran vektor. Arah garis medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan.
Ini hanya untuk mengingatkan saja, kalau keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Nah, ini kutub utara. Nah, garis medan magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Arah medan magnet di suatu titik dalam medan magnet adalah menyinggung garis medan magnet. Jadi, arah medan magnet di sini, arahnya kemana? Ini ke sini. Arah medan magnet di sini, arahnya kemana? Ya, ke bawah ke sini. Arah medan magnet di sini, arahnya kemana? Sini. Ingat, dalam matematika, kalau menyinggung itu hanya memotong satu titik. Itu yang dimaksud dengan menyinggung. Nah, arah medan magnet di sini kemana? Arahnya ke sini. Arahnya ini kemana? Arah medan magnet ini arahnya kemana? Ini ke sini. Jadi, arah medan magnet di suatu titik dalam medan magnet adalah menyinggung garis medan magnet. Kemudian, sifat-sifat dari kutub magnet, yaitu jika kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Jika kutub magnet yang tidak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Seperti gambar berikut ini. Ini kutub utara dengan kutub utara. Nah, ini akan saling tolak-menolak. Artinya, kedua magnet ini akan saling menjauh. Nah, pola daripada garis medan magnetnya itu adalah seperti ini. Kemudian, jika kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Ini adalah pola daripada garis medan magnet, di mana kedua kutubnya ini tidak sejenis. Nah, perlu diketahui juga bahwa garis medan magnet itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi kalau misalkan berpotongan itu, yang ini ke sini, yang ini ke sini, berpotongan, ya. Jadi medan magnet itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, itu hanya untuk mengingatkan saja pelajaran di SMP mengenai medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tetap. Kemudian yang kedua adalah magnet tidak tetap, atau dinamakan juga dengan induksi magnet, atau magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik. Nah, itu yang dimaksud dengan magnet tidak tetap. Mengapa dikatakan tidak tetap? Karena magnet ini hanya akan timbul jika ada arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Kalau arus listrik itu tidak mengalir pada penghantar, maka tidak ada magnet. Oleh karena itu, magnet tersebut dinamakan dengan magnet tidak tetap, atau dinamakan juga dengan induksi magnet. Induksi magnet pertama kali ini ditemukan oleh Hans Christian Ørsted yang lahir tahun 1777 dan meninggal tahun 1851. Yaitu fisikawan berkebangsaan Denmark yang pada tahun 1819 Ørsted berhasil menemukan bahwa jika sebuah magnet jarum, dalam hal ini kompas kecil, didekatkan pada suatu penghantar yang berarus listrik, maka magnet jarum itu akan menyimpang. Perhatikan percobaan Ørsted berikut ini. Ini adalah rangkaian listrik yang terdiri dari baterai, dan ini adalah saklar untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kemudian di bawah kawat ini ada magnet kecil, atau biasa dinamakan dengan magnet jarum atau kompas kecil. Pada saat tidak ada arus, magnet jarum ini sejajar dengan kawat. Kemudian untuk gambar yang kedua, saklarnya ini ditutup sehingga arus mengalir dari positif ke negatif. Nah, ternyata magnet jarum ini menyimpang. Kutub utaranya ke sebelah atas, kemudian kutub selatannya ke sebelah bawah. Kemudian polarisasi daripada baterai dibalik. Jadi arah arusnya itu dari sini ke sini, atau kebalikannya. Nah, ternyata magnet jarum ini kutub utaranya ini menyimpang ke bawah dan kutub selatannya menyimpang ke
atas. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Hal ini karena magnet jarum tersebut hanya akan menyimpang jika ada magnet lain. Nah, magnet lainnya itu dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik ini. Jadi, magnet jarum ini akan menyimpang jika ada magnet lain atau misalkan ada besi gitu ya. Nah, baru magnet jarum ini akan menyimpang. Nah, di sini tidak ada besi, tidak ada magnet lain, yang ada hanya arus yang mengalir pada kawat penghantar. Sehingga Oersted menyimpulkan bahwa kawat penghantar ini menghasilkan medan magnet, sehingga menyimpangkan daripada magnet jarum. Nah, itu adalah percobaan yang dilakukan oleh Oersted. Kemudian Oersted juga mencoba menaburkan serbuk besi di sekitar kawat yang berarus listrik, atau gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah kawat penghantar yang berarus listrik menembus kertas. Kemudian di atas kertas tersebut ditaburkan serbuk besi. Nah, ternyata serbuk besi ini membentuk pola seperti ini, atau garis medannya berbentuk lingkaran. Nah, dari percobaan ini Oersted juga mengungkapkan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik, garis medan magnetnya itu berbentuk lingkaran. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik itu dinamakan dengan induksi magnet. Nah, medan magnet yang berbentuk lingkaran ini dinamakan juga dengan medan magnet konsentris, karena tidak memiliki kutub seperti pada magnet batang, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini, nah ini tidak memiliki kutub, karena garis medan magnetnya ini melingkar. Besarnya induksi magnet. Nah, seperti yang sudah dibahas di depan bahwa Oersted itu menemukan medan magnet yang dihasilkan oleh penghantar yang berarus listrik. Tapi penemuannya itu tidak dilanjutkan dengan merumuskan besarnya induksi magnet. Besarnya induksi magnet selanjutnya dirumuskan oleh Jean-Baptiste Biot dan Félix Sapat, atau dikenal dengan duo Biot-Sapat. Biot-Sapat ini melakukan eksperimen untuk menghitung besarnya kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik. Dari hasil eksperimennya diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat medan magnet yang kemudian disebut dengan induksi magnet yang dilambangkan dengan B di titik P. Jadi sini Biot dan Sapat itu merumuskan besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat penghantar yang berarus listrik di titik P. Dalam merumuskan besarnya induksi magnet yang dihasilkan oleh kawat penghantar, Biot dan Sapat terlebih dahulu menghitung besarnya induksi magnet yang dihasilkan oleh delta L. Jadi panjang kawatnya ini sangat kecil, kita namakan dengan delta L. Nah, besarnya induksi magnet di titik P yang pertama berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Artinya kalau kuat arus listriknya itu sangat besar, induksi magnetnya juga itu besar. Kemudian berbanding lurus dengan panjang kawat, ini dl. Jadi ini panjang kawatnya hanya pendek saja ini ya. Kemudian kalau nanti untuk panjangnya tinggal dijumlahkan atau dengan cara diintegralkan. Kemudian yang C berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar. Jadi berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak dari titik P ke elemen kawat penghantar atau delta L. Kemudian D
sebanding dengan sinus sudut apit theta antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar. Jadi tetanya ini. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah arus dengan R. Nah, dari kesebandingan tersebut, kalau dirumuskan, dB sama dengan K. K ini adalah konstanta kesebandingannya, kali I, kali dl, kali sin theta dibagi dengan R kuadrat. Di mana besarnya konstanta kesebandingan sama dengan mu 0 dibagi dengan 4pi. Jadi, besarnya dB itu sama dengan mu 0 kali I kali dl kali sin theta dibagi dengan 4πr kuadrat. Jadi rumus ini hanya menghitung besarnya induksi magnet di titik P oleh penghantar sepanjang dl. Jadi bukan sepanjang kawat. Keterangannya, dB itu adalah induksi magnet di titik P, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, kemudian I adalah kuat arus yang mengalir pada kawat, satuannya ampere, kemudian dl adalah panjang elemen kawat yang berarus listrik. Jadi panjang kawatnya ini sepanjang dl ini. Jadi kalau dl itu panjangnya itu sangat kecil sekali, makanya dinamakan dengan elemen. Kemudian theta sama dengan sudut antara arah I, ini arah I, dengan garis hubung P ke dl ini. Ini sudut tetanya. Kemudian K sama dengan mu 0 per 4pi, atau dinamakan juga dengan konstanta kesebandingan yang besarnya 10 pangkat min 7, yang besarnya sama dengan 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian R itu sama dengan jarak dari P ke dl. Dari P ke dl ini. Kemudian selanjutnya, untuk menghitung besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang sangat panjang, yaitu dengan cara menjumlahkan delta B-nya, atau lebih tepatnya yaitu dengan cara diintegralkan. Nah, untuk merumuskan besarnya induksi magnet untuk kawat yang sangat panjang, pada video pembelajaran ini tidak saya turunkan rumusnya, tapi langsung pada rumus jadi. Hal ini dikarenakan penurunan rumusnya dengan menggunakan integral itu relatif panjang dan sangat matematis sekali. Yang ketiga, induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik. Ini merupakan aplikasi dari penemuan Ørsted dan Biot-Savart. Yang pertama, besarnya medan magnet atau induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang dan berarus listrik. Besarnya dirumuskan BP sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Ini adalah kawat lurus. Nah, di sekitar kawat lurus ini ada medan magnet. Besarnya medan magnet di titik P diturunkan oleh Biot dan Savart. Besarnya itu adalah BP sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A, di mana I-nya itu adalah arus yang mengalir pada kawat, kemudian A-nya itu adalah jarak titik P ke kawat yang dilambangkan dengan A. Keterangannya, BP adalah induksi magnet atau medan magnet di titik P, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Kemudian mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I-nya adalah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Kemudian A-nya adalah jarak titik P ke kawat penghantar. Kemudian selanjutnya yang B,
Arah medan magnet atau induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian lipatan 4 jari yang lainnya menunjukkan medan magnet. Nah, itu cara untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Jadi di sini arah medan magnetnya berupa lingkaran. Kemudian berikutnya yang C, arah medan magnet atau induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik adalah menyinggung arah garis medan magnet. Sebagai contoh ini, misalkan arah medan magnet di titik P. Karena putaran arah medan magnetnya itu berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka arah medan magnet di titik P adalah sini. Arah medan magnet di titik Q sini. Arah medan magnet di titik R sini. Kemudian arah medan magnet di sini arahnya ke sini. Arah medan magnet di sini arahnya ke sini. Kemudian arah medan magnet di sini arahnya ke sini. Jadi arah medan magnet atau induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat lurus yang panjang berarus listrik adalah menyinggung garis medan magnet. Nah, dapat juga arah medan magnet kalau digambarkan dalam bentuk gambar 2 dimensi. Arah medan magnet digambarkan dengan titik dan silang. Nah, tanda titik arahnya itu adalah keluar bidang, dan tanda silang artinya arahnya itu masuk bidang. Jadi medan magnet di sini ini adalah tegak lurus bidang, arahnya keluar, sedangkan arah medan magnet di sini arahnya tegak lurus bidang, arahnya masuk bidang. Kemudian untuk arah medan magnet ini kita juga harus paham mengenai arah mata angin. Nah, arah mata angin ini misalkan atas, kebalikannya itu adalah bawah, kemudian kanan, kebalikannya kiri. Kemudian yang ini depan, kemudian yang ini belakang. Jadi kalau kita menghadap ke depan, tangan kanan itu ada di sebelah sini, kiri ada sebelah sini, dan ini adalah merupakan belakang. Kemudian dapat juga arah mata angin seperti ini. Ini utara, kebalikannya selatan, barat, kebalikannya timur, atas, kebalikannya bawah. Nah, kalau dibaca searah putaran jarum jam, ini harus terbaca sebut, S-B-U-T. Nah, untuk gambar ini, kalau kita menggunakan arah mata angin ini, bahwa arah B di titik P, arahnya itu adalah ke barat. Dan di sebelah sini, arah B, arahnya itu adalah ke timur. Dan di sini, arah B-nya itu adalah ke utara. Nah, kalau di sini, arah B-nya itu adalah ke selatan. Nah, untuk yang ini, arah B-nya keluar bidang, itu berarti ke timur. Kemudian yang ini masuk bidang, itu berarti ke barat. Atau kita bisa juga menggunakan arah mata angin, kanan kiri, depan belakang, atas dan bawah. Nah, itu besarnya arah induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik, dan arah daripada medan magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik. Untuk lebih memahami mengenai induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Kawat lurus panjang berarus listrik 10 ampere diletakkan berimpit dengan sumbu Y seperti tampak pada gambar. Besar dan arah induksi magnet di titik A yang berjarak 2 cm dari kawat adalah titik-titik. Di sini kawatnya berimpit dengan sumbu Y positif, dan arah arusnya juga arahnya ke arah sumbu Y positif. Nah, yang ditanyakan itu adalah besarnya medan magnet di titik A yang berjarak 2 cm
meter. Dari soal diketahui I-nya 10 ampere, kemudian A-nya 2 cm, atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah medan magnet di titik A dan arah medan magnet di titik A. Kita langsung jawab saja. Besarnya induksi magnet atau besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus yang berarus listrik dirumuskan B di titik A sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ini tinggal memasukkan angka-angkanya saja. I-nya sama dengan 10 ampere, A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Tinggal menghitung saja sini 4 pi dibagi dengan 2 kali 2 pi itu juga sama dengan 4 pi. Jadi 4 pi dibagi 4 pi sama dengan 1. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 10 sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi besarnya induksi magnet di titik A yang berjarak 2 cm dari kawat itu besarnya 10 pangkat min 4 Tesla atau 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat. Kemudian arahnya, arah daripada B atau arah daripada medan magnet, kita gunakan kaidah tangan kanan, muternya ke sini, ya, atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka arah medan magnet di titik A arahnya itu ke sini, atau arahnya searah dengan sumbu Z negatif. Soal nomor 2. Dua buah kawat lurus panjang berarus listrik 10 ampere dan 15 ampere dengan arah arus searah. Kedua kawat berjarak 10 cm. Tentukan besar induksi magnet titik A yang berada di tengah-tengah kedua kawat tersebut. Dari soal itu diketahui 10 ampere kita namakan dengan I1, kemudian yang 15 ampere kita namakan dengan I2. Kemudian A1 ini sama dengan A2 sama dengan 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena dari soal dikatakan bahwa titik A itu berada di tengah-tengah kedua kawat tersebut, dan kedua kawat tersebut itu berada pada jarak 10 cm. Jadi di sini A1 sama dengan A2 sama dengan 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari soal ditanyakan besarnya induksi magnet atau medan magnet di titik A. Nah, soal itu kalau kita gambar, ini adalah kawat yang pertama, arah arusnya itu ke atas, dan ini adalah kawat yang kedua, arah arusnya juga sama ke atas. Karena dalam soal dikatakan arah arusnya itu adalah searah. Kemudian kedua kawat ini jaraknya itu adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik A yang berada di tengah-tengah kedua kawat. Jadi A1-nya sama dengan 5 cm dan A2-nya juga itu sama dengan 5 cm. Kemudian arah medan magnetnya oleh kawat yang pertama dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah putaran medan magnetnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian arah medan magnet titik A arahnya itu adalah ke sini. Ingat, arah medan magnet di suatu titik arahnya itu adalah menyinggung garis medan magnet. Demikian juga arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang kedua dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Dan arah medan magnet di titik A arahnya itu adalah sini. Maka di titik A ini bekerja dua buah medan magnet, yaitu BA1 dan BA2. A-nya seharusnya ini A besar. Ingat bahwa
medan magnet itu merupakan besaran vektor, maka besarnya kuat medan magnet di titik A harus dijumlahkan secara vektor. Mari kita cari yang pertama BA satunya terlebih dahulu. Induksi magnet titik A oleh kawat yang pertama kita namakan dengan BA1. Ingat rumus. Besarnya kuat medan magnet oleh kawat lurus itu dirumuskan μ0 kali I1 dibagi dengan 2πA1. μ0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya sama dengan 10, kemudian A1-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Tinggal menghitung saja. 4pi dibagi dengan 2pi itu sama dengan 2. 10 dibagi dengan 5 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2 itu adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ini adalah besarnya BA1. Kemudian besarnya induksi magnet atau medan magnet titik A oleh kawat yang kedua dirumuskan BA2 itu sama dengan μ0 I2 dibagi dengan 2πA2. μ0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya sama dengan 15, kemudian A2-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Tinggal menghitung saja. Sini 4pi dibagi dengan 2pi sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi medan magnet atau induksi magnet di titik A oleh kawat yang kedua besarnya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Kemudian sekarang tinggal mencari resultan induksi magnetnya. Induksi magnet total atau kita namakan dengan BA itu sama dengan BA2 dikurangi dengan BA1. BA2-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. BA1-nya sama dengan 4 kali 10 min 5 Tesla. 6 dikurangi 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ini besarnya medan magnet di titik A yang berada di tengah-tengah antara kedua kawat yang berarus listrik. Oke, video pembelajaran induksi magnet bagian yang pertama selesai. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bagian yang kedua yang akan dibahas mengenai induksi magnet pada kawat melingkar, kemudian pada solenoida dan toroida. Jangan lupa berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik subscribe. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah. Bring you home. Yeah, come on.